أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang baik ini. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan membawa keimanan dan juga dalam naungan agama Islam. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita karena hari kemarin sudah lewat. Kemarin hari Sabtu, hari ini hari Ahad. Kalau misalkan mau diulang mungkin bisa, tetapi sudah tidak senikmat hari kemarin. Jadi biarlah yang kemarin telah lewat, telah berlalu, biarlah berlalu. Hari ini hari Ahad, hari ini hari kita. Besok hari Senin belum tentu hari kita, karena nggak tahu umur kita apakah masih panjang. Jadi kita syukuri hari ini, dimulai dari bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh, hingga akhirnya kita bertemu dan berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebajikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sholawat teriring salam untuk kita sanjungkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan kemampuan, diberikan keistiqomahan menjalani perintah agama yang dibawa oleh beliau dengan istiqomah hingga akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita meninggal kecuali kita tetap berada dalam koridor atau rel Islam. Kemudian semoga juga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kami sehat nih. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali Ibu dan Bapak. Sekali bertemu sudah akhir tahun aja kan gitu. Di pagi hari ini karena ya momentumnya ngepasi gitu, pas di akhir tahun ya saya ambilnya tentang muhasabah saja. Muhasabah, pengertian, dalil, waktu dan caranya. Pengertian muhasabah, dalilnya muhasabah, waktu untuk muhasabah dan cara muhasabah. Insyaallah kita akan kupas sedikit tentang muhasabah. Kenapa kok kita harus muhasabah? Ya, karena manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang telah Allah berikan, itu tentunya ada keterbatasan. Ada keterbatasan sehingga membuat diri kita itu khilaf, lupa, salah. Kalau tidak pernah salah itu ya berarti malaikat itu. Karena malaikat memang diciptakan untuk selalu ta'zim kepada Allah. Ya, selalu beribadah saja, tidak pernah disuruh untuk berbuat maksiat. Nah, kalau manusia itu bisa melebihi malaikat. Tetapi juga kadang bisa melebihi jahatnya setan. Kadang ucap apik nggih luar biasa apike, nek ucap jahat luar biasa jahatnya. Nah, manusia bisa di pertengahan. Maka bagaimana bisa mengkontrol dirinya
sehingga dia bisa tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Nah, maka dibutuhkan muhasabah. Sehingga dari muhasabah itu bisa mengintrospeksi diri atas segala tindakan yang telah kita lakukan. Nah, napa to niku muhasabah Bapak Ibu? Muhasabah itu artinya dalam bahasa Indonesianya yaitu introspeksi diri, mawas diri, koreksi terhadap diri sendiri. Jadi mboten sang ngoreksi orang lain, fokusnya ngoreksi diri sendiri. Sama seperti kalau orang ngapunten nggih Bapak Ibu nggih, menunjuk niku nggih. Nunjuk pakai jari telunjuk itu kan yang satu nunjuknya ke sana, tapi yang empatnya ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri. Jadi muhasabah, introspeksi lebih kepada diri sendiri. Mawas diri, introspeksi diri, koreksi terhadap perbuatan, sikap atau kesalahan diri kita sendiri. Muhasabah ini sebagai alat atau sarana untuk kita semuanya dalam menilai dan memeriksa apa yang telah dilakukan. Jadi alat atau sarana untuk menilai dan juga memeriksa apa yang sudah kita lakukan. Dan hasilnya, hasil dari muhasabah itu nanti bisa jadi alat pertimbangan. Oh, kalau yang baik berarti ditingkatkan. Kalau yang buruk berarti dijauhkan atau dihindari sejauh-jauhnya. Jadi muhasabah ini menurut kita semuanya Bapak Ibu penting napa mboten nggih? Penting sekali nggih. Ngapunten. Barangkali di antara panjenengan di sini yang berdagang ngeten nggih, karena berdagang juga termasuk dari sunnah Rasul. Setiap malam atau setiap hari pasti hitung-hitungan. Badine pinten, rugine pinten, ngaten nggih. Nah, bagaimanapun juga dalam keseharian kita beribadah kepada Allah juga begitu. Jadi muhasabah itu bukan hanya hitung-hitungan soal duniawi, lebih baik juga soal ukhrawi juga sama, sehingga seimbang. Jadi kita tidak ingin rugi dunia, begitu pula kita juga tidak ingin rugi akhirat. Kita ingin untung dunia, insya Allah kita juga ingin untung akhirat. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalilin nopo Bapak Ibu. Kalau orang Islam itu kadang diminta dalil. Memang sebenarnya ada yang tidak butuh dalil, yang penting aksi gitu. Tapi ini dalil ini penting, itu dasari soalnya. Apalagi kita yang belajar ilmu itu harus tahu dasarnya. Dalilin apa? Memang di beberapa masyarakat tidak menghiraukan soal ini. Terima kasih, Mas. Tapi juga ada yang realistis gitu. Ini dalilnya apa? Buktinya apa kalau memang muhasabah itu diperintahkan, kata. Nah, sebagaimana ayat yang tadi sudah saya baca di pembukaan mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'lamun. Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini artinya kurang lebih wallahu a'lam bimuradihi, makatan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini ada dua yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, bertakwa. Bertakwa hingga disebutkan dua kali Bapak Ibu.
Bertakwa, kemudian muhasabah, kemudian bertakwa lagi. Bertakwa, muhasabah, bertakwa. Jadi pentingnya muhasabah yang diapit oleh takwa. Jadi takwa penting, muhasabah juga sama penting. Bertakwa di awal, muhasabah, bertakwa di akhir. Maksudnya takwa yang di akhir itu menegaskan pentingnya untuk bertakwa. Menegaskan yang di awal yang sudah disebutkan itu, supaya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya muhasabah saja. Kemudian seorang alim, Sayyid Bilal Ahmad Al-Bistani Ar-Rifa'i Al-Husaini, di dalam kitabnya Farhatun Nufus bisyarhi Tajil Arus Al-Hawilil Tahzibin An-Nufus, juga mengatakan, fatafakkar fi ma sona'ta, fa in wajadta ta'atan fashkurillah, wa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsaka. Yang artinya kurang lebih, maka berpikir atau merenunglah atas apa yang kamu kerjakan. Apabila engkau menemukan ketaatan dalam pekerjaan tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan apabila engkau menemukan maksiat di dalamnya, maka celalah dirimu, salahkanlah dirimu, koreksilah dirimu. Nah, itu perkataan seorang alim. Jadi sudah sepatutnya Bapak Ibu, kita semuanya melakukan muhasabah sepanjang umur kita. Melakukan muhasabah setiap hari kita, setiap waktu kita. Tidak harus menunggu 1 tahun, ngeten nggih. Tidak perlu minta maaf atau muhasabah diri kita menunggu lebaran, mboten. Menunggu ketika kita punya salah dengan keluarga, dengan orang lain baru muhasabah introspeksi, mboten. Setiap hari harus introspeksi diri. Sebagaimana kita melihat anak-anak kecil kita yang dulu belum bisa apa-apa, masih orok ngeten nggih. Kemudian dia bisa melumah, mengkurap, miring terus mengkurap, terus kemudian bisa duduk sendiri, bisa tidur sendiri, kemudian bisa atek-atek meskipun masih berpegangan, kemudian berjalan, lari, terus masuk KB, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Jadi semuanya seakan-akan bertangga, ngerti nih? Seakan-akan naik tangga, naik level. Maka kita pun juga demikian. Kalau formal, sekolah atau belajar formal kan hanya sampai S3, ngerti nih? Meskipun ada di antara kita juga yang belum S3. Meskipun S3-nya ya sudah sih S3 menikah gitu. Maksud saya formalnya cuma sampai seperti itu. Tetapi yang non formalnya, yang namanya belajar itu ya sepanjang hayat. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, diamalkan sepanjang hayat. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, juga introspeksinya, koreksinya juga sepanjang hayat. Kita ingin naik level, naik kelas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga kalau bisa setiap hari naik level terus. Maka kita butuh alat untuk mengevaluasi dan menilai diri kita dengan cara muhasabah. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan waktu muhasabah. Nah, kalau tadi dalil, pengertian, kemudian dalil, selanjutnya waktu muhasabah. Kapan waktu muhasabah? Nah, waktu muhasabah itu dijelaskan dalam kitab ini. Saya bacakan terjemahnya saja. Ketahuilah, seorang hamba sebagaimana menyediakan waktu pada awal hari untuk menentukan syarat yang berat bagi dirinya sebagai nasihat pada kebenaran, seyogyanya menyediakan waktu pada ujung hari untuk menuntut dan mengadili dirinya, baik gerak maupun diamnya.
Jadi kesimpulannya, muhasabah itu ada 2 waktu, yaitu pagi dan sore, atau pagi dan petang, atau pagi dan malam. Jadi ada 2. Pagi hari saat kita bangun tidur, kita mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita dengan cara pripun? Dengan cara merencanakan niat kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi seakan-akan ketika pagi hari itu kita mengatakan kepada diri kita koreksi diri kita, ayo kita semalam sudah niat, kita kencangkan niat kita lagi di pagi hari ini, rencana-rencana kita kuatkan kembali. Kita seharian ini mau ngapain, kita tulis rencana kita atau kita kuatkan rencana kita, agenda-agenda kita, dan katakan pada diri kita sendiri, ayo hari ini taat, jangan maksiat. Itu muhasabah sejak awal. Kemudian seharian kita melakukan kegiatan aktivitas. Nah, nanti malam sebelum atau menjelang tidur kita muhasabah lagi. Rencana yang sudah kita rencanakan dari pagi, yang sudah kita kuatkan, yuk kita berbuat baik hari ini, kita harus jauhi keburukan atau maksiat. Di malam hari dikoreksi lagi, sudah sesuai atau belum. Niku menurut Imam Al-Ghazali. Sama seperti yang dulu pernah kita sampaikan Bapak Ibu, ada seorang yang setiap harinya itu suka membawa kerikil. Mungkin kalau kerikil agak besar gitu. Apa gitu Bapak Ibu, yang kecil tapi bisa dihitung mungkin. Setiap hari membawa kerikil, mau contohnya kerikil atau biji-bijian banyak sekali. Setiap dia melakukan itu dimulai dari sejak pagi hari, kemanapun dia bawa. Setiap melakukan kebaikan dimasukkan ke kantong kanan atau ke plastik kanan. Setiap melakukan keburukan dimasukkan ke sebelah kiri. Nanti malam sebelum tidur itu dihitung, baik yang kanan maupun yang kiri dihitung. Kalau dia melakukan atau yang dihitung dari sebelah kanannya itu lebih banyak daripada yang sebelah kiri, dia nangis. Loh, kok nangis? Harusnya kan seneng ya Pak. Kebanyakan yang kanan, harusnya kan seneng, kok malah nangis? Iya, sedih. Kenapa kok cuma segini? Harusnya lebih banyak lagi. Kemudian yang sebelah kiri juga dihitung. Kalau yang sebelah kiri itu banyak kejahatannya, banyak maksiatnya, banyak khilafnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak negatifnya, maka semalaman dia tidak akan tidur sebelum istighfar sebanyak-banyaknya dan mohon ampun kepada Allah. Masya Allah, ini bisa ditiru, tapi kalau begitu tak nggak tidur. Saking nggak cover. Nah, itu hanya salah satu kisah saja Bapak Ibu, bahwa juga ada orang yang muhasabah demikian. Kalau kita mungkin sebelum tidur merenung, atau mungkin yang suka menulis dioret-oret di buku, atau mungkin di kertas, atau di agenda, atau di HP mungkin. Ini agenda saya. Ya kalau beberapa orang itu nih Bapak nggih, saya dapati beberapa orang itu dia punya ruangan khusus. Nggih, punya ruangan khusus. Kemudian tapi bukan ruangan untuk bersemedi atau macam-macam nggih, mboten nggih. Bukan untuk topo juga. Di dalam sentong. Di dalamnya itu khusus untuk menyendiri, termasuk membuat agenda. Seharian itu agenda dia apa? Itu dirancang dari malam hari, Pak, Ibu. Kalau anak muda biasanya supaya terarah itu begitu. Ditulis, checklist jam sekian apa agendanya. Pokoknya agenda hari besok yang mau dilakukan itu dibuatkan list. Malam harinya di checklist. Yang terlaksana mana, yang tidak terlaksana mana, dievaluasi malam hari itu. Jadi nanti ada yang
apa diprioritaskan atau tidak diprioritaskan nanti akan kelihatan. Nah, nanti bisa dikoreksi dari muhasabah di situ. Itu kalau untuk agenda-agenda yang akan dilaksanakan keesokan hari. Termasuk juga amalan-amalan yang akan dilakukan esok hari. So, saya harus membaca Al-Quran. Surat ini, surat ini, surat ini. Rutin, waqiah pagi hari, Al-Mulk misalkan sore hari. Terus kemudian baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Fatih, Ad-Dukhan dan seterusnya. Punya amalan-amalan khusus, istighfar sekian kali ditulis. Besok harus dilakukan. Kalau misalkan dilakukan atau tidak dilakukan, malam harinya dievaluasi. Ini kenapa nggak dilakukan ya? Sibuk banget nih, banyak jagongan nih, misalkan ngeten. Ini kenapa kok tidak terlaksana ngeten? Nah, itu bagian dari muhasabah. Itu di setiap harinya, itu di malam harinya dievaluasi begitu. Nah, kalau pagi harinya setelah bangun tidur kita udah merancang dari semalam. Pagi harinya dicek kembali, dilihat kembali supaya menguatkan saja. Menguatkan saja. Oh, ini yang akan aku lakukan hari ini, biar supaya nggak lupa. Jadi muhasabah itu di pagi hari dan di malam hari. Di pagi hari itu sebagai pengingat kembali untuk kita apa yang akan kita lakukan. Malam hari untuk muhasabah, ngoreksi diri sudah terlaksana ataukah belum, sekaligus merengreng kegiatan atau amalan yang akan dilakukan untuk esok hari. Jadi muhasabah ada 2 waktu. Nah, sekarang caranya. Definisi, dalil, waktu, saniki cara. Cara muhasabah itu secara umum ada 2. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama sendiri, yang kedua bersama-sama. Yang bersama-sama dulu. Kalau yang bersama-sama itu biasanya dalam event-event khusus, misalkan istighosah, doa bersama, kemudian kumpul, misalkan ada event muhasabah bersama, doa bersama, ngeten itu. Atau kalau mungkin anak-anak sekolah itu bisa biasanya dilakukan sebelum menjelang kelulusan atau ujian. Nih, kalau dulu niku sebelum UN, misalnya ke UN pembuatan enten. Tapi biasanya juga tetap dilakukan di sekolah itu sebelum ujian itu diadakan muhasabah bersama-sama oleh sekolah, oleh dewan guru. Kemudian diadakan baca Quran bersama, doa bersama sekaligus muhasabah. Mengingat-ingat supaya lebih baik, kemudian saling maaf-maafan. Biasanya begitu. Maaf-maafan sesama teman dan dengan guru atau sama guru. Itu muhasabah begitu. Bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama ya biasanya dengan cara selain tadi doa bersama juga mungkin ada sholat taubat gitu nih. Istighfar bersama-sama. Nah, kemudian yang sendiri. Nah, sendiri ini saya sebutkan atau minimal 3 saja. Minimal 3 saja. Yang pertama, jadi sebenarnya banyak cara nih Bapak Ibu untuk melakukan muhasabah, tapi saya sebutkan ada 3 cara. Yang pertama, menyendiri. Menyendiri itu berarti mengasingkan diri. Bukan berarti kalau Bapak terus kabur mboten enten griya mboten. Kecuali kalau ke masjid, kemudian mungkin pulangnya agak terlambat sedikit karena memang merenung dulu di dalam masjid. Ketika orang sudah pergi kita merenung dulu, monggo apa saja direnungi gitu. Atau di tengah malam. Nah, Bapak Ibu biasanya rajin bangun malam, tahajud, kemudian merenung, bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengadukan segala problem kehidupan kita, pokoknya menyendiri. Di saat orang lain terlelap tidur atau di saat tidak tampak dalam pandangan manusia, menyendiri. Menyendiri niku penting, asalkan dalam hal yang baik. Nah, Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani
dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya menukil sebuah athar. Jadi kalau firman Allah itu Al-Quran, kalau sabda Nabi itu hadis, kalau perkataan sahabat namanya athar. Senes acar niku kesenengan kula niku sing kecut-kecut pedes niku. Niku acar. Napa mulai nila diacar Bu. Waduh, mantep niku. Senes pacar Ibu. Nek pacar niku nggih enten griya Bapak Ibu niku pacarin jenengan jambak. Athar, A T F S A R, atsar. Atau dalam bahasa Arabnya alif atau hamzah, alif, sa, abatah sa kemudian ro, athar. Nah, athar itu adalah perkataan sahabat. Jangan sampai keliru Bu. Jangan sampai keliru, perkataan sahabat dianggap sebagai sabda Nabi. Beda. Oke. Saya ambil atau diambil dari asar sahabat Umar bin Khattab. Pripun? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar. Artinya pripun? Kurang lebih Allahu a'lam bimuradihi, koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung pada hari kiamat kelak. Jadi nanti kita diminta untuk ngoreksi sendiri sebelum dikoreksi oleh Allah. Ditimbang-timbang oleh diri kita sendiri sebelum nanti ditimbang oleh Gusti Allah. Dihisab sebelum nanti dihisab oleh Allah. Meskipun hisapan kita itu kadang kurang mantap. Jadi kita tetap mencoba untuk mengoreksi diri sendiri. Jadi seakan-akan begitu. Sama persis kalau ibu belanja teng pekan atau mungkin teng luwes atau teng baru atau teng Indomaret atau pundi. Cara mengetahui nilai niku kan biasanya barang barcode niku di pasti nggalek. Dudut. Semakin banyak kan berarti semakin kata. Nah, mungkin terakhir struknya semakin panjang semakin dawa nih. Semakin banyak. Nah, berarti muhasabah semakin banyak juga. Nah, kita melatih diri kita untuk menghitung diri kita, koreksi diri kita sebelum nanti dikoreksi. Nah, itu kemudian berhiaslah dengan amal soleh. Maksudnya mari kita bersegera beramal soleh untuk pagelaran agung, yaitu dari kiamat. Maksudnya nanti akan ada gelar karya besar-besaran. Kalau anak-anak sekarang atau sekolah sekarang itu pakai sebutnya itu gelar karya, pakai contohnya gelar karya, panen karya. Mungkin sami panen amal, pagelaran karya amal soleh nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya. Nah, kalau tadi itu athar sahabat, kalau sekarang sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad. An Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah mereka yang mengevaluasi atau introspeksi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta banyak berangan-angan. Nah, itu yang pertama, jadi cara muhasabah adalah dengan menyendiri. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
berkumpul dengan orang-orang baik. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mencari orang soleh, mencari orang baik, bismillah, kita yang mensolehkan diri kita, kita yang menjadikan diri kita baik. Karena orang kan punya pandangan masing-masing. Oh, ini kriteria soleh itu yang bagaimana, yang baik bagaimana. Daripada kita sibuk cari orang soleh, sibuk cari orang solehah, kita solehkan dan kita solehahkan diri kita saja. Ngeten mawon. Nah, kenapa kok kita harus berkumpul dengan orang-orang yang demikian? Alhamdulillah setiap Ahad rutin kita seperti ini. Ini harus dijaga. Nanti kalau ada yang misalkan sudah tereliminasi, misalkan tidak hadir, cukup yang memisahkan itu maut. Nanti Bapak Ibu yang sudah rajin hadir di sini, tiba-tiba kok tidak ada, biarlah tidak adanya itu yang memisahkan maut. Artinya selalu ada. Ngeten nggih? Kecuali kalau ada udzur syar'i ataupun karena dipisahkan dengan kemautan itu. Berarti insya Allah sampai wafat kita, sampai ajal kita, insya Allah kita istiqomah hadir dalam majelis taklim niki. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak Ibu, kenapa kok kita itu harus selalu bersama dengan orang-orang yang demikian tadi? Karena innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhkuruni. Dawai Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini sama seperti kalian, manusia yang sama seperti kalian. Aku juga lupa sama seperti kalian. Kalau aku lupa, tolong ingatkan. Begitu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita butuh seorang teman itu ya begitu. Karena pribon, kalau kita salah, kita diingatkan. Kalau kita khilaf, orang yang baik pasti akan mengingatkan kita, nggak akan menjerumuskan kita. Yang pasti menjerumuskan itu pasti yang tidak suka dengan kita. Suami kita yang baik pasti akan mengingatkan istri ketika istri khilaf, pun sebaliknya. Ataupun ketika anak kita ada yang khilaf, pasti kita orang tua sayang kepada mereka. Saking sayangnya jangan sampai diulangi kembali dan terjadi lagi. Dengan cara apa? Dinasihati dan seterusnya. Jadi kita butuh orang lain ternyata. Dan yang terakhir, cara yang terakhir yaitu siap menerima saran dan kritik. Nah, ini kadang kita sudah tahu salah tapi nggak mau mengakui kesalahan. Ketika diingatkan oleh orang lain, gablek. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa sing betah. Niku lagu niku. Tak tandur pari malah jebule suket teki niku. Nah niku siapapun diri kita siap menerima saran, masukan dan kritikan. Nabi Musa alaihi salam diberikan kesempatan oleh Allah untuk menaikkan level derajat dirinya dengan cara harus belajar dengan orang yang levelnya lebih rendah daripada beliau. Nabi Musa niku levelnya pun nabi dan rasul. Kemudian diberikan kita harus belajar dengan Nabi Khidir yang statusnya cuma nabi biasa, bukan rasul. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah buku atau sejarah 25 nabi, Nabi Khidir ini bukan mlebet. Tapi kalau disebutkan dalam nabi dan rasul yang lainnya masuk. Tapi Nabi Khidir ini tidak masuk dalam nabi dan rasul yang 25 niku. Tetapi ternyata Nabi Musa harus rela dan ikhlas belajar kepada Nabi Khidir. Bagaimana?
Kisahnya ada di dalam surat Al-Kahfi yang sudah Bapak Ibu sering baca. Nggih. Ketika dalam perjalanan mencari ilmu, mencari jati diri untuk menaikkan level, naik kelas, nggih, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus melalui beberapa fase yang pada intinya adalah menguji tentang kesabaran Nabi Musa. Sudah diwanti-wanti sejak awal itu, nggih. Fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu memang betul mau berguru sama saya, mau ikut sama saya, titip pesannya satu aja. Sabar, jangan tanya sebelum dikasih tahu. Ampun, itu repot, itu paling susah, kita kan nggak sabaran. Nah, kisah pertama, naik kapal. Naik kapal bagus-bagus, kendaraan bagus-bagus dicoret-coret, dirusak, dibolongi. Orang yang kritis, orang yang berpikir sehat, nggak masuk akal ya Pak. Motor bagus-bagus dicoret-coret, dirusaki, digembosi bane, setangi dipengokne, terus kemudian dicopoti nopo niku ragangane, kan nggak masuk akal. Ya kan, bagaimanapun orang yang normal, pripun gimana sih? Nah kan, saya sudah bilang sejak awal, kamu harus sabar, jangan tanya sebelum saya kasih tahu. Ya sudah, lanjut lagi. Yang kedua, lihat anak kecil, anak lagi main, lagi asik-asiknya main, dunianya mereka kan bermain, dipanggil, diceluk, cekek. Orang yang normal mengatakan, ente gimana sih? Orang nggak kenapa-napa, nggak berbuat salah apa, tiba-tiba dicekek sampai meninggal. Ini kan kriminal ya Pak. Okay. Pembunuhan mengatakan. Ya sudah. Kan dalika ta'wilu malam tastati alaihi sabr. Jangan sampai kalau kamu satu kali lagi kesempatan dan kamu memang tidak sabar dengan saya, udah, itu berarti kita cukup saja, berpisah gitu. Nah, lanjut lagi yang ketiga, datang ke sebuah perkampungan, ada rumah reot, rumah mau hampir roboh, terus Nabi Khidir minta kepada masyarakat sekitar, ayo kita bangun rumah ini, kita bareng-bareng dandani rumahnya. Nggak ada yang mau, bahkan sampai mengeluarkan uang saku untuk upahnya gitu, tetap nggak mau. Ya sudah, kalau begitu ngajak Nabi Musa aja, yuk kita bangun. Nanti gimana sih, orang warga sini aja nggak mau bangun, masa kita yang bangun? Kan nggak masuk akal gitu. Bahkan diiming-iming mau dikasih upah aja tetap nggak mau gitu. Ya kan, orang normal nggak masuk akal gitu bagi semua. Ngapain udah, orang sini aja nggak, orang yang sini aja gitu loh. Orang yang mukim aja nggak mau dandani, kita yang orang pendatang sibuk dandani. Nah kan, udah cukup lah. 3 kali kasus, 3 kali kejadian, nyatanya kamu nggak mau sabaran dan tanya-tanya terus, udah pisah sekarang. Tak kasih tahu sekarang. Nah di situ di ayat 79 sampai ayat 82 dijelaskan di situ. Dijelaskan yang pertama, kenapa kok ada kapal bagus-bagus kok dilubangi, dirusai, vandalisme ngeten iki. Setiap kapal yang berlayar menyeberangi dari pulau ke pulau, di ujung pulau sana itu ada perompak, ada perampok. Orang-orang jahat yang selalu mengintai kapal-kapal bagus. Menurut mereka, kapal yang bagus itu milik orang-orang kaya, jadi wajib dirampok. Tapi kalau kapalnya itu buruk, kapalnya itu jelek, itu milik orang miskin katanya. Kata orang perampok sana itu di pulau seberang itu. Makanya ketika kapalnya diorak-arik, dirusakin itu, kelihatan jelek itu, akhirnya kan selamat, tidak jadi dijarah, aman. Oh itu maksudnya. Jadi ada hikmah gitu. Cuma kadang tuh kita nggak sabaran pengen tahu kenapa gitu. Padahal hikmah tuh sukanya di akhir. Hikmah itu adanya di akhir. Pelajaran dulu baru hikmah gitu. Yang kedua, anak kecil.
Ya, anak kecil kenapa dicekek pada waktu itu kemudian dibunuh gitu nggih? Ya Nabi Khidir kan dapat wahyu dari Allah. Nah kalau kita dapat dari mana? Tiba-tiba nyekik anak itu perintah siapa kan? Kalau Nabi kan pasti diperintahkan oleh Allah. Nah, keistimewaannya begitu. Nah ini Allah memberitahu, kalau memang anak ini besarnya jadi anak yang durhaka, sebelum besar dibunuh saja. Dan setelah itu Allah mengganti dengan anak yang soleh dan solehah, banyak keturunannya setelah itu. Yang ketiga, ada rumah yang hampir roboh reot, butuh dibangun, direnovasi, diperbaiki. Ternyata di dalamnya itu ada kanzun. Kanzun itu kalau ini ada, kalau bahasa kita mungkin harta karun di dalam rumah itu. Dan itu adalah milik dua anak yatim. Dan hartanya itu peninggalan orang tuanya yang disimpan di dalam rumah itu. Nah kalau diperbaiki kan berarti lebih apik dan lebih enak begitu. Nah kita kan seringnya kan kita tergesa-gesa menghakimi atau memang belum tahu hikmahnya apa gitu. Kalau kita sudah tahu hikmahnya mungkin kita nggak akan belajar. Bedanya belajar di sekolah, itu belajar ujian. Nah kalau kita sekarang yang sudah tidak belajar Bapak Ibu atau langsung terjun di dunia nyata, ujian, problem, masalah, baru dapat pelajaran. Baru dapat pelajaran kehidupan, baru dapat hikmahnya. Makanya kita diminta untuk belajar terus tuh begitu, biar kita nanti bisa mendapatkan hikmahnya. Alhamdulillah dengan ini berarti sudah selesai Bapak Ibu materi kita. Jadi pengertian muhasabah, kemudian dalilnya, kemudian waktunya, dan juga caranya. Mudah-mudahan ini sebagai bekal keilmuan kita untuk muhasabah kita, utamanya di akhir tahun ini, meskipun muhasabah itu tidak harus menunggu akhir tahun. Toh juga sama kok Bapak Ibu. Nanti malam tanggal 30, besok 31, ngapunten. 31 nggih. 31 berarti nanti malam nggih, dadar nggih. Sama aja Bapak Ibu, besok kita tetap sama aja makan nasi katanya. Tetap sholat subuh, bukan ada yang berubah. Kecuali kita sendiri yang merubah nasib kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali jika kaum tersebut ingin merubah nasibnya. Nah, kita nggak akan berubah kalau memang kita tidak membuat lompatan. Kalau kita hanya di sini saja, tidak mau naik ke tangga berikutnya, ya kita akan tinggal di sini. Yang berubah hanya tahunnya. Dari tahun 2023 menuju tahun 2024. Kecuali kalau kita selalu menaikkan grade kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada intinya kita ingin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan itu sampai nancep di akhir dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya banyak khilafan, banyak kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di dalam hati. Dan terima kasih selama 1 tahun ini, utamanya saya sudah diberikan kesempatan di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kita bisa menyempurnakan amal soleh kita, dan kita bisa berbuat lebih untuk persiapan bekal di kehidupan esok hari, yaitu kampung akhirat. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.